Para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih cup. Nah, di video Mari Ngeharem kali ini gue mau ngebahas haremnya Rain, MC dari seri Beasttamer. Dan ya sesuai janji lah kalau gue kan bakal bahas haremnya Rain gitu ya pas gue nge-review anime Beasttamer gitu. Jadi ya marilah kita bahas gitu. Dan kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lo kempes kocok. Atau ya lo juga bisa gabung gitu kan ke membership Warga Isekai buat ngedukung gue lebih jauh sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan ya lo juga bisa gitu kan akses konten eksklusif dari cerita original yang gue bikin. Contohnya kayak The Zero Esper, High School DxD Phantom Ballet, dan Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, yang kalau lu belum nonton ya lu bisa nonton dulu cup. Secara gratis udah ada di playlist, atau ya nanti gua taruh nih link playlistnya di deskripsi. Dan nanti kalau menurut lu itu menarik ya, lu bisa dengerin cerita itu sampai habis dengan cara gabung ke membership Warga Isekai. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponcoing. Siapa tahu aja lu punya suatu pembahasan, punya suatu cerita, atau punya suatu hal menarik yang pengen lu share ke gua. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot, nih lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama adalah Kanade, waifu pertama yang dikontrak sama Rain yang berasal dari ras kucing, yang terkenal sebagai salah satu ras terkuat, terutama buat kekuatan fisiknya, dan ya bisa dibilang dia adalah master hand-to-hand combat terkuat sepanjang seri Beasttamer. Kanade bermigrasi dari desanya yang ada di pegunungan karena ya kegabutannya yang setiap hari gitu-gitu aja gitu kan, sampai akhirnya ya dia kelaparan dan ketemu sama Rain gitu. Kanade ditampilkan sebagai sosok yang humble, punya empati yang tinggi, dan demi Rain dia bakal ngelakuin apa aja, termasuk mati sekalipun. Yang bahkan Kanade itu sampai benci banget gitu kan sama Arios dan party pahlawan, serta sama si Edgar yang nyari masalah sama Rain. Sebagai cewek yang humble, Kanade menerima fakta gitu kan kalau dia jatuh cinta sama Rain, walaupun ada kalanya ya Kanade juga bisa malu-malu gitu kan. Dan ya dia paling suka kalau dapat elusan gitu kan, atau dapat pat-pat gitu di kepalanya, ya mirip kayak kucing pada umumnya lah. Dan juga ya karena Kanade dari ras kucing, Kanade jadi salah satu karakter yang punya kekuatan fisik dan kecepatan yang abnormal, yang ya bisa dia kombinasikan gitu kan dengan teknik bela diri. Yang kedua adalah Tania, waifu kedua yang dikontrak sama Rain yang berasal dari ras naga yang punya hobi gelut dan suka melakukan hal apapun yang menurut dia menarik. Sewaktu Tania keluar dari ras naga, dia merasa bangga akan hal itu karena ya dengan itu dia bisa hidup mandiri gitu kan pikirnya, dan ya jadi naga terhormat. Tapi ya nyatanya dia malah kalah gitu kan sama Rain dan juga sama Kanade. Dan demi tujuannya itu, Tania itu sampai belajar sihir buat ngerubah bentuk fisiknya yang tadinya seekor naga merah gitu kan yang punya ukuran yang gede, itu jadi manusia yang dengan ukuran normal. Walaupun ya tanduk sama ekornya itu nggak bisa dia hilangin lah, tapi ya setidaknya masyarakat menganggap Tania itu lagi cosplay gitu kan, bukan naga yang lagi berubah jadi manusia. Beda dari Kanade yang menerima fakta kalau dia jatuh cinta sama Rain, Tania itu justru nggak terima kalau dia jatuh cinta sama Rain karena ya harga dirinya gitu kan sebagai seorang yang berasal dari ras naga. Dan itu ya ngebuat dia jadi ya cewek-cewek tsundere gitu lah. Dan ya walaupun tsundere, dia masih suka kalau kepalanya dielus atau dipat-pat gitu kan sama Rain. Dan ya bakal cemburu kalau ada kontraktor lain atau ya cewek yang dikontrak sama Rain atau siapapun lah yang dikontrak sama Rain yang dapat elusan dari Rain, termasuk Kanade sekalipun. Dan diketahui ya Tania itu ya sama aja kayak Kanade yang benci banget sama Arios, party pahlawan, dan Edgar yang nyari masalah sama Rain. Dan ya mungkin karena rasa cintanya keren gitu ya yang mendorong Tania ngebenci para badut-badut itu gitu. Dan sebagai salah satu dari ras unggulan gitu kan, Tania diberkahi dengan banyak kekuatan superior. Yang pertama kekuatan fisik dan kecepatan, walaupun ya nggak setingkat sama Kanade gitu ya, tapi ya dia udah nunjukin kalau tingkatannya itu yang nggak jauh beda dari Kanade yang berasal dari ras kucing yang unggul di kekuatan fisik. Dan yang kedua adalah sihir api yang superior, yang bisa dibilang ya Tania adalah salah satu pengguna sihir api yang paling abnormal gitu kan yang diketahui di seri Beasttamer. Harem Rain yang ketiga adalah Sora, seorang droid dari ras spirit yang punya tugas melindungi hutan dan melindungi Shield of Thor, yang berakhir ya jadi waifu kontraknya Rain gitu karena ya tugasnya udah selesai dan adiknya juga diselamatin gitu sama Rain, jadinya ya dia mau jadi waifu kontraknya Rain lah.
Nah, walaupun Sora itu punya tubuh yang loli gitu ya, nyatanya ya dia itu loli baba gitu karena ya umurnya udah lebih dari 200 tahun dan ya itu ngebuat Sora gitu kan jadi punya sifat yang lebih dewasa lah dibanding Kanade sama Tania. Nah, Sora sama kayak Kanade yang menerima fakta kalau dia jatuh cinta sama Ren. Tapi beda dari Kanade, cara Sora menyikapi perasaannya itu cukup dewasa lah. Dan karena rasa cintanya Sora ke Ren itu sampai ngebuat Sora bukan cuma kayak apa ya, benci ke Arios sama Edgar, tapi sampai jijik gitu kan ke mereka. Ya lu tau lah mereka itu nyari masalah sama Ren, yang nandain kalau Sora itu punya sedikit indikasi yandere. Dan sebagai seorang spirit yang udah hidup selama 200 tahun, Sora punya banyak pengetahuan dan pengalaman terutama dalam hal sihir. Dan itu didukung sama kekuatan sihir dan energi sihirnya yang superior, bahkan ya lebih superior gitu kan ketimbang Tania. Dan itu dibuktikan dengan Sora yang bisa pakai multicasting dan ngeluarin beberapa sihir berbeda secara sekaligus. Harem keempatnya Ren adalah Luna, adiknya Sora yang juga seorang Dread dari ras Spirit yang dikorbankan ke Shadow Knight buat melindungi desa Dread. Luna kebalikan dari Sora gitu kan yang cukup dewasa karena ya sifatnya Luna itu ya digambarkan kayak bocil kematian anjir yang usil dan ya suka ngelakuin apa aja lah yang dia pengen, termasuk ya manggil Ren dengan sebutan lolicon gitu karena ya bergaul sama para loli, contohnya kayak si Sora dan juga sama si Luna. Dan sama halnya juga kayak Sora gitu ya, dia jadi waifu kontraknya Ren setelah Ren dapat Shield of Truth dan juga ngalahin Shadow Knight. Dan juga dia sama halnya kayak si Sora itu jijik juga ke Arios dan Edgar yang nyari masalah sama Ren. Dan sama halnya lagi nih ya kayak Sora, Luna punya pengetahuan yang mendalam soal sihir yang didukung sama kekuatan dan energi sihirnya yang superior. Intinya mirip banget kayak Sora. Waifu kontrak Ren yang berikutnya adalah Nina yang berasal dari ras dewa dan dipuja sebagai dewi di kampung halamannya. Dia hidup dengan tenang sampai Edgar dengar berita tentang Nina yang akhirnya ya Edgar memperbudak Nina pakai kalung ajaib dan semenjak itu ya hidup Nina penuh dengan kekerasan dan penyiksaan sampai akhirnya ya Ren nolongin Nina dan ngebebasin Nina dari perbudakannya Edgar dan mulai dari situ Nina punya rasa suka keren sebagai seorang master dan sebagai seorang pria. Dan ya sebagai seorang ras dewa dari subspesies Kitsune, Nina punya skill yang gak jauh beda dari Kitsune pada umumnya. Kayak perubahan bentuk jadi rubah, perubahan bentuk ke dewasa yang semok dan punya ekor 9 gitu ya. Terus juga api Kitsune, penyamaran jadi orang lain dan lain sebagainya. Yang jelas ya kekuatan yang biasanya lu lihat gitu kan di seri-seri lain yang dibawa sama seorang Kitsune. Harem Ren yang berikutnya adalah Tina yang dulunya seorang manusia tapi mati dan bangkit lagi jadi seorang phantom dan ya dia akhirnya jadi waifu kontraknya Ren. Nah buat para wibu yang punya selera onechan itu pasti bakal seneng banget sama Tina karena ya mulai dari sifat dan perilakunya itu onechan banget lah yang suka ngegodain gitu mirip-mirip kayak Akeno. Dan ya karena Tina itu apa ya bisa dibilang bukan berasal dari ras unggulan, jadi ya dia itu tidak berspesialis dalam bidang pertempuran. Dan ya sejauh ini kemampuan yang diketahui dari Tina ya dia cuma bisa ngerubah ukuran tubuhnya gitu kan yang tadinya ukuran normal jadi kecil gitu ya, mirip-mirip kayak Nezuko gitulah. Harem Ren yang berikutnya adalah Iris, seorang yang berasal dari ras surgawi, puncaknya dari ras superior dan bisa dibilang sejauh ini Iris salah satu karakter terkuat di Beast Tamer. Bahkan gue gak yakin gitu ya Ren bisa ngalahin Iris. Iris digambarkan sebagai sosok bocil kematian yang sesungguhnya gitu kan, yang bahkan lebih dari Luna gitu. Ini karena ya sifatnya emang bener-bener kayak bocah yang pengen segalanya itu sesuai keinginan dia. Bahkan habis ngelakuin suatu kesalahan dia itu sama sekali gak ada rasa bersalahnya anjir, dan malah jalan gitu ya sambil ketawa-tawa ala-ala bocil-bocil kematian yang gimana ya, yang gak ada rasa bersalahnya. Dan ya dia itu sangat membenci manusia gitu ya. Dan ya dia suka melihat reaksi-reaksi manusia yang kesakitan, yang penuh penderitaan gitu. Kecuali Rain, karena ya Rain doang itu satu-satunya orang yang bisa mengikuti arah pembicaranya Iris dan gak bikin Iris kesel pas ngobrol sama karakter tertentu atau ya sama orang lain lah. Dan Rain doang gitu yang bisa bikin Iris gak kesel. Harem Ren yang terakhir adalah Stella, wakil kapten di pasukan kesatria dan juga kesatria yang membentuk aliansi sama Rain buat ngejatohin Edgar.
Stella digambarkan sebagai sosok yang punya rasa keadilan yang tinggi yang ngebuat dia itu sampai benci banget ke Edgar dan bapaknya sendiri gitu kan, yang jahat dan wah kejamnya minta ampun lah. Dan ya dia juga sangat membenci para kesatria yang malah membantu para tiran gitu kan, kayak Edgar dan bapaknya. Makanya ya sosok Rain bagi Stella itu kayak cahaya di dunia yang kejam ini gitu kan, karena ya hatinya Rain yang murni dan baik itu ngebuat Stella jadi jatuh hati sama Rain. Walaupun ya Stella tahu kalau dia bersaing dia nggak bakal bisa menang dari Kanade dan juga dari Etania. Dan oke lah, mungkin cukup sampai di sini buat pembahasan kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kok cukup tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.